Operasi senyap aparat keamanan Irak membuahkan hasil setelah menjalankan kerja intelijen selama berbulan-bulan. Pihak berwenang berhasil menangkap sejumlah tokoh kunci yang terlibat dalam penyelundupan senjata dan pergerakan militan dari Suriah menuju perbatasan Irak. Mengutip Al-Mayadin pada 22 Desember, hal itu diungkap oleh Mayor Jenderal Saad Ma'an, Kepala Unit Media Keamanan dan Direktur Hubungan dan Informasi di Kementerian Dalam Negeri Irak. Pasukan keamanan Irak melakukan operasi presisi di Suriah yang menargetkan senjata strategis dan jaringan yang disebut teroris. Disebut pejabat sebagai peningkatan besar kemampuan intelijen dan kontra-terorisme Irak. Mayor Jenderal Ma'an menyatakan operasi itu berhasil menahan 2 orang yang berperan penting dalam memfasilitasi transfer senjata dan teroris menuju perbatasan Irak. Ma'an mengatakan misi itu merupakan puncak lebih dari 5 bulan kerja intelijen intensif, di mana lembaga Irak melacak pergerakan dan jaringan tersangka dengan dukungan pengawasan teknis canggih serta intelijen manusia oleh sel elang. Operasi presisi oleh unit mobil udara ini dilakukan jauh di wilayah musuh untuk mencegah pelarian tanpa menimbulkan korban, serta dikoordinasikan dengan pasukan Suriah dan koalisi internasional. Ia menegaskan misi tersebut menandai pergeseran strategi keamanan Irak menuju kontra-terorisme proaktif, berbasis intelijen dan peningkatan kemampuan menjaga keamanan lintas batas. It's a pleasure to welcome Senator Lindsey, a great friend of Israel, a great personal friend. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mengakui akan mendorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengerahkan pasukan, tepat jika Hamas dan Hizbullah menolak melucuti senjata mereka. Mengutip Al-Arabiya pada 22 Desember, hal itu diutarakan oleh Graham dalam pernyataannya pada Minggu 21 Desember 2025. Dia mengatakan penting untuk segera menyusun rencana dengan memberi tekanan waktu kepada Hamas, sekaligus menetapkan batas waktu yang jelas bagi kelompok tersebut untuk mencapai tujuan perlucutan senjata. Ia memperingatkan bahwa jika langkah itu tidak dilakukan, dirinya akan mendorong Presiden Trump untuk mengerahkan Israel guna menghancurkan Hamas. Ia menilai perang ini akan berlangsung panjang dan brutal, namun juga menegaskan bahwa stabilitas kawasan tidak akan tercapai selama Hamas masih memiliki peran di masa depan Gaza dan tetap bersenjata. Menurutnya, tahap kedua gencatan senjata berpotensi gagal jika Hamas tidak dilucuti. Seraya menambahkan bahwa sekira 90 hari setelah gencatan senjata, kelompok tersebut justru mengonsolidasikan kekuasaan di Gaza. Kemudian terkait Hizbullah, Graham menyatakan bahwa jika kelompok itu menolak menyerahkan senjata beratnya, maka ke depan perlu dilakukan operasi militer bersama Lebanon, Israel, dan Amerika Serikat untuk menumpas Hizbullah. Menteri Keamanan sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir mengusulkan penahanan tahanan Palestina di penjara yang dikelilingi buaya. Diakuinya itu memiliki tujuan untuk mencegah tahanan Palestina melarikan diri. Mengutip The New Arab pada 22 Desember, hal itu diutarakan oleh Ben-Gvir dan dirilis Channel 13 pada Minggu 21 Desember 2025. Ben-Gvir mengusulkan pembangunan penjara bagi tahanan Palestina yang dikelilingi buaya sebagai upaya mencegah pelarian di tengah meningkatnya kekejaman terhadap tahanan. Menurut laporan televisi tersebut, fasilitas itu diusulkan dibangun di dekat Hamad Gader di dataran tinggi Golan yang diduduki dekat perbatasan Yordania, di mana dengan buaya dari taman hewan setempat dipindahkan untuk menjadi penghalang di sekitar penjara. Adapun usulan itu muncul menjelang pemungutan suara di Knesset atas RUU yang disponsori Ben-Gvir, di mana yang mengatur hukuman mati wajib bagi warga Palestina yang terbukti merencanakan atau melakukan serangan terhadap warga Israel. Latihan rudal Iran dicurigai oleh pejabat di pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Disebutnya bahwa latihan itu hanya sebagai kedok serangan terhadap militer Israel Amerika Serikat. Mengutip The Times of Israel pada 22 Desember, hal itu diutarakan oleh sumber utama Axios menurut sumber-sumber Israel dan Amerika Serikat. Dalam laporannya, Israel memperingatkan pemerintahan Donald Trump bahwa latihan rudal Iran berpotensi menjadi kedok serangan terhadap Israel.
Laporan juga menyebut bahwa toleransi resiko Israel menurun pasca serangan Hamas Oktober 2023, serta mengingatkan bahwa peringatan serupa pernah dikeluarkan 6 bulan lalu terkait pergerakan rudal Iran. Bahkan seorang sumber Israel mengatakan peluang Iran melancarkan serangan dinilai kurang dari 50%, namun tidak ada pihak yang bersedia mengambil resiko dengan menganggapnya sekedar latihan. Sementara itu, di satu sisi sumber Amerika Serikat mengatakan intelijennya belum melihat tanda serangan Iran yang segera. Sementara Axios melaporkan bahwa Kepala Staf IDF Eyal Zamir mulai berdiskusi dengan Komandan CENTCOM Bradley Cooper di Tel Aviv. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir mengisyaratkan siap menyerang para musuh Israel di berbagai front, memunculkan pertanyaan apakah potensi perang baru lawan Iran akan terjadi. Mengutip The Times of Israel pada 22 Desember, peringatan itu diutarakan Zamir dalam pernyataannya pada Minggu 21 Desember 2025. Dalam pernyataannya, Zamir memperingatkan Israel akan menyerang musuh dimanapun diperlukan, baik di front dekat maupun jauh, mengisyaratkan kemungkinan serangan ke Iran. Ia mengatakan bahwa di pusat perang terpanjang dan paling kompleks dalam sejarah Israel, terdapat kampanye melawan Iran, merujuk pada konflik multifront yang pecah sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan melibatkan Hizbullah Lebanon, Houthi Yaman, milisi Irak, serta Iran sendiri. Ia menuduh bahwa Iran berada di balik pembiayaan dan persenjataan jaringan yang mengepung Israel serta rencana penghancurannya. Sementara itu, sumber dan mantan pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa Israel meyakini produksi rudal balistik Iran bisa meningkat hingga 3.000 unit per tahun jika tidak dikendalikan. Sehingga ancaman rudal tersebut disebut sangat nyata dan pada kejadian sebelumnya tidak sepenuhnya dapat dicegah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.